Akan menyaksikan Kompas Malam didukung oleh 21 jam negosiasi Amerika Serikat dan Iran berakhir tanpa kesepakatan. Apakah perang akan kembali bergejolak? Presiden Donald Trump klaim Amerika Serikat kirim kapal perang ke Selat Hormuz untuk membersihkan ranjau laut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengklaim Lebanon menghubungi Israel untuk negosiasi perdamaian langsung. KPK mengungkap modus Bupati Tulungagung peras pejabat 5 miliar rupiah pakai surat sakti berupa surat pernyataan mundur dari ASN jika tak setor uang. Warga Sleman, Yogyakarta digemparkan dengan penemuan jenazah seorang pria di dalam sebuah mobil. Selamat malam saudara, Kompas Malam kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 5 sorotan utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting lainnya hanya di Kompas Malam bersama dengan saya Arizona Gali. Saudara, delegasi Amerika Serikat yang dipimpin Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance meninggalkan Pakistan setelah perundingan damai dengan Iran tak mencapai kesepakatan. J.D. Vance pulang ke Washington DC tanpa membawa hasil kesepakatan setelah 21 jam bernegosiasi dengan Iran. J.D. Vance mengatakan Iran tidak berkomitmen untuk meninggalkan senjata nuklir. Penolakan Iran terhadap syarat yang diajukan oleh AS dianggap sebagai hal yang buruk bagi Teheran. Saat perundingan AS dan Iran gagal mencapai kesepakatan, Presiden Donald Trump terlihat menghadiri acara pertarungan seni bela diri campuran UFC di Miami. Trump telah menyapa Presiden UFC Dana White dan komentator Joe Rogan sebelum duduk. Trump menyaksikan laga UFC bersama Menlu Marco Rubio dan Dubes AS untuk India Sergio Gore. Wapres Amerika J.D. Vance yang memimpin tim perundingan AS mengungkap selama proses negosiasi di Islamabad ia selalu memberikan informasi kepada Presiden AS Donald Trump. How often did you communicate with President Trump throughout the negotiations? There are reports that there were multiple rounds, where there were breaks in between negotiations. Yeah, obviously we were talking to the president consistently. I don't know how many times we talked to him, a half dozen times, a dozen times over the past 21 hours. We obviously also talked to Admiral Cooper, to Pete, to Marco, to the entire national security team. We talked to Scott Bessent a number of times. So look, we were constantly in communication with the team because we were negotiating in good faith. Sementara Iran melalui anggota parlemennya menegaskan persoalan di Hormuz tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi. Sebab Selat Hormuz diakui sebagai jalur perairan milik Republik Islam Iran. موضوع تنگه هرمز موضوعی نیست که ما با مذاکره بازش کنیم، با مذاکره ببندیمش و این رو بخوایم بگیم امروز مذاکره. اون
یک آبراهی است متعلق به ایران اسلامی و سالهای سال ما با گذشت و با مدارا با مهمان نوازی گذاشتیم، اومدن رفتن. الان میخوام از این حق مسلم ملی استفاده کنیم. Sebelum perundingan antara Iran dan Amerika Serikat di Islamabad, Pakistan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump yakin Selat Hormuz akan dibuka dengan atau tanpa kerjasama Iran. Trump juga kembali menyampaikan klaim telah mengalahkan Iran secara militer. We're going to open up the Gulf with or without them. Open up automatically. The answer is yes, but the Strait will open up. If we just left, the Strait's going to, otherwise they make no money. So the Strait's going to open, but what we have is no nuclear weapon, but we'll open the Strait anyway. Don't forget, we don't use the Strait. Other countries use the Strait. So we do have other countries coming up and they'll help out, but we don't use it. It won't be easy. It won't be, I would say this, we will have that open fairly soon. Saudara, perundingan maraton selama 21 jam antara Iran dan Amerika Serikat gagal mencapai kata sepakat. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance bilang delegasi Iran menolak persyaratan yang diajukan Washington. Vance mengklaim Iran tidak berkomitmen untuk meninggalkan senjata nuklir. AS belum melihat keinginan Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir dalam jangka panjang. Penolakan Iran atas syarat yang diajukan Amerika Serikat dianggap hal buruk bagi Teheran. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqai, bilang perundingan berakhir tanpa kesepakatan apapun karena tuntutan berlebihan yang diajukan oleh Amerika Serikat, dan Iran menyebut ada beberapa isu yang tidak disepakati kedua pihak meski tidak dirinci. Perundingan berfokus pada Selat Hormuz, isu nuklir, ganti rugi, pencabutan sanksi, serta penyelesaian akhir konflik di kawasan. نکته دیگه‌ای که باید مد نظر داشت پیچیدگی موضوعات و پیچیدگی شرایط بود. بعضی از موضوعات جدید این دفعه به موضوع مذاکرات اضافه شد، مثل موضوع تنگه هرمز یا منطقه. خب اینا خودش شرایط، ویژگی‌ها و مقتضیات خودش رو داره. Delegasi Amerika Serikat yang dipimpin Wakil Presiden J.D. Vance mengajukan sejumlah syarat dalam perundingan dengan Iran, diantaranya pelucutan total program nuklir, penyerahan cadangan uranium, mengizinkan pemeriksaan IAEA tanpa batas, pelucutan rudal balistik yang bisa menjangkau ke luar perbatasan Iran. Sementara delegasi Iran yang dipimpin Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf mengajukan syarat penghentian serangan secara permanen di kawasan, pencairan aset Iran yang dibekukan, ganti rugi korban perang, serta pengaturan lalu lintas Selat Hormuz di bawah kendali Iran dan Oman. Sementara itu, saudara, Pakistan menyerukan Iran dan AS untuk menjaga gencatan senjata setelah pembicaraan berakhir tanpa kesepakatan. Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Pakistan Muhammad Ishaq Dar mengatakan negaranya akan mencoba memfasilitasi dialog baru antara kedua negara dalam beberapa hari mendatang. That the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire,
Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. Saudara, pasca gagalnya negosiasi antara AS dan Iran di Pakistan, aksi protes berlangsung di Milan, Italia. Massa menuntut penghentian operasi militer Amerika Serikat Israel di Iran. Peserta aksi berkumpul di pusat kota Milan pada Sabtu waktu setempat. Selain menuntut penghentian serangan di Iran, demonstran juga menuntut AS Israel berhenti menyerang Lebanon dan Palestina. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat mengirim kapal perang angkatan laut ke Selat Hormuz untuk membersihkan ranjau laut. Komando Pusat Amerika CENTCOM mengklaim 2 kapal perang telah memulai operasi pembersihan ranjau yang dipasang Iran. Keduanya merupakan kapal perusak berpeluru kendali. CENTCOM mengklaim pasukan tambahan termasuk drone bawah laut bergabung dalam beberapa hari mendatang. Sementara Iran tegas menolak klaim Washington, kapal-kapal perang AS memasuki Selat Hormuz. They probably have a couple of mines in the water. We have minesweepers out there. We're sweeping the strait. And now all we do is we'll open up the strait even though we don't use it because we have a lot of other countries in the world that do use it that are either afraid or weak or cheap. I don't know what it is. Angkatan bersenjata Israel merilis rekaman operasi darat dan udara yang dilakukan di Lebanon Selatan menargetkan posisi yang berafiliasi dengan Hizbullah. Militer Israel juga mengklaim menemukan gudang senjata dan menewaskan puluhan anggota Hizbullah. Sebuah roket menghantam area parkir dan merusak beberapa kendaraan di Safed Israel Utara pada Jumat waktu setempat. Layanan darurat dikerahkan untuk mengamankan lokasi ledakan. Hingga saat ini investigasi atas serangan yang menghancurkan sejumlah kendaraan di Israel masih dilakukan. Saudara, warga Beirut, Lebanon turun ke jalan memprotes rencana negosiasi Perdana Menteri Lebanon dengan Israel. Menurut rencana, negosiasi pertama akan digelar di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada Selasa. Pertemuan akan membahas gencatan senjata antara Lebanon dan Israel yang dimediasi Amerika Serikat. غير مباشر مفاوضة غير مباشر إيران باكستان والمقاومة لبنان الحكومة اللبنانية ضد الشعب اللبناني الدليل على ذلك من السنة ونص ونحن تقتل أطفالنا وشيوخنا ومشايخنا Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Lebanon menghubungi Israel bulan lalu untuk negosiasi perdamaian langsung. Klaim tersebut disampaikan pada Sabtu waktu setempat atau tepat saat proses perundingan Amerika Serikat dan Iran di Pakistan. מה זאת שהפגנו? לבנון פנתה אלינו בחודש האחרון, פנתה כמה פעמים, להתחיל בשיחות שלום ישירות. זה עוד לא קרה לנו בהיסטוריה. בעצם זה קרה פעם אחת לפני עשרות שנים. אבל עכשיו הם פנו אלינו, ואני אישרתי את זה. כפוף לשני דברים. אנחנו רוצים להגיע לפירוק חיזבאללה מנשקו, ואנחנו רוצים הסכם שלום אמיתי, הסכם שלום שיחזיק מעמד לדורות. Saudara, negosiasi Amerika Serikat dan Iran buntu dan tak menemui titik temu. Iran yang menolak syarat program nuklir dan Amerika Serikat yang menambahkan syarat Selat Hormuz jadi alasan tak adanya kesepakatan. Selengkapnya usai jeda.
Kembali di Kompas Malam, saudara, negosiasi Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan berakhir buntu dan tak menemukan titik temu. Iran yang menolak syarat program nuklir dan Amerika Serikat yang menambahkan syarat Selat Hormuz jadi alasan tak ada kesepakatan di perundingan ini. Dua 21 jam negosiasi alot antara Iran dan Amerika Serikat di Islamabad, Pakistan berujung buntu. Washington dan Teheran gagal mencapai kesepakatan. Amerika Serikat melalui Wakil Presiden JD Vance menyebut jika hasil perundingan ini sebagai kabar buruk bagi Iran. Iran menolak menerima persyaratan Amerika Serikat soal komitmen jangka panjang untuk menahan diri pengembangan senjata nuklir. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Sementara dari sudut pandang Iran, ketidakkesepakatan terjadi karena kesenjangan pemahaman beberapa isu, di antaranya dimasukkannya topik-topik baru termasuk Selat Hormuz dan kawasan yang memperumit pembicaraan. اما در مورد دو سه موضوع مهم خب دیدگاه‌ها فاصله داشت و نهایتاً منجر به توافق نشد این گفتگوها. نکته دیگه‌ای که باید مد نظر داشت پیچیدگی موضوعات و پیچیدگی شرایط بود. بعضی از موضوعات جدید این دفعه به موضوع مذاکرات اضافه شد، مثل موضوع تنگه هرمز یا منطقه. خب negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran di Pakistan tadinya diharapkan bisa menjadi angin segar perdamaian setelah perang berkecamuk di Timur Tengah lebih dari 5 pekan. Namun, dengan buntunya hasil negosiasi ini, masih adakah ruang diplomasi untuk mencegah perang kian meluas? Soal negosiasi Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan berakhir buntu, kami membahasnya bersama pakar strategi dari Pusat Pengkajian dan Penerapan Angkatan Udara, sekaligus alumni US Air War College, sekaligus mantan penerbang F-5 dan F-16 TNI Angkatan Udara, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongkojati. Selamat malam Pak Agung. Malam. Pak Agung, negosiasi berujung kebuntuan. Ini ada 2 poin yang membuat kesepakatan ini tidak berhasil dilakukan, yaitu program nuklir dan juga Selat Hormuz. Menurut pandangan Anda seperti apa Pak Agung? Terima kasih ya. Jadi memang ini negosiasi ini gagal karena kita melihat ada zero sum game yang murni. Nggak ada kompromi ketika dua kekuatan memperebutkan hak hidup strategis. Masalah utamanya bukan cuma nuklir, kan nuklir memang belum ada nuklirnya kan, baru pengayaan sampai 60%, tetapi yang ditakutkan kelihatannya adalah kemampuan Iran untuk teknologi nuklirnya. Nah, yang lebih kelihatan lebih menjadi masalah adalah kedaulatan Selat Hormuz. Jadi ini adalah manuver Iran untuk meniadakan kebebasan masuk dan keluar yang dimanfaatkan oleh Amerika selama ini untuk mengizinkan dan tidak mengizinkan yang lain masuk, karena banyak sebagai negara yang tidak memiliki wilayah di Selat Hormuz dan di Teluk Persia, itu malah Amerika yang memasang markir kapal perang, terus mengancam Iran, mengancam lain-lainnya, seolah-olah mereka adalah bagian dari situ. Padahal dan memiliki pangkalan juga di dalam Teluk Persia, yaitu armada kelima, dan itu adalah yang membuat Iran menjadi tidak bisa menerima keberadaan itu, karena membuat kebebasan untuk lewatnya bagi Iran sendiri malah jadi bermasalah. Nah, jadi mereka tidak bisa membiarkan itu. Nah, di sisi lain, jadi Amerika ini tidak ingin agar Iran memiliki kedaulatan, karena memang selain dari senjata rudalnya, penguasaan Iran atas Selat Hormuz itu malah justru lebih berbahaya. Kenapa? Karena seperti mengunci leher dunia, ya.
ini adalah disebut dengan asymmetric economic warfare. Jadi dia bisa membatasi masuk tanker atau yang lainnya. Intinya mengendalikan Selat Hormuz, dan terakhir Iran menetapkan biaya masuk atau pungutan bagi kapal yang lewat. Dan juga memang bukan tanpa alasan, karena ada selat lain di dunia yang namanya Selat Dardanella. Itu sepenuhnya adalah berada di bawah wewenang daripada Turki. Turki memiliki dua sisi Selat Dardanella, dan itu berada sepenuhnya di bawah kedaulatan Turki, dan Turki bisa mengaturnya. Mungkin ini yang diharapkan oleh Iran, bahwa karena dia dan Oman adalah pemilik daripada sisi selat, jadi sama dengan Turki, Selat Dardanella, maka Selat Hormuz bisa dikendalikan dan di bawah kedaulatan daripada Iran. Jadi bukan tanpa alasan ya. Tuh. Nah, soal mengenai pengenaan pajak ataupun tol yang lewat, itu adalah soal lain. Itu yang mungkin harus dibahas. Nah, tapi mengenai kedaulatan sebuah selat, itu sudah ada contohnya, itu Dardanella di Turki, ya. Nah, juga ini adalah langkah yang sebetulnya sangat cerdik dari Iran, karena hegemoni Amerika bukan hanya soal kapal induk, tapi arus kapital dan barang serta energi yang lewat di Selat Hormuz. Dengan menarik pungutan, maka dia melakukan dehegemonisasi. Jadi dengan pemilik gerbang, maka tidak ada wewenang atau hak daripada Amerika untuk ikut campur. Jadi semua yang masuk dan keluar itu diatur, dan yang menjadi korban pertama kalau itu diatur tidak bisa dikendalikan dengan pasar, yang oleh pasar juga diganggu oleh Amerika sendiri dengan tindakan penyerang ini. Pak Agung, maaf saya potong. Kita tahu kedua negara datang berunding dengan syarat-syarat yang sulit untuk disepakati. Tapi pada intinya itu mereka itu yang Anda lihat mau nggak sih berdamai? Keduanya bukan soal damai, keduanya butuh ini berhenti. Butuh pertempuran ini berhenti, karena terutama Amerika, karena Amerika sangat kesulitan dengan adanya perang yang berlanjut ini, karena terkait dengan harga minyak yang naik, dan itu menyebabkan inflasi, dan inflasi akan mengganggu resesi akan berakibat pada pemilihan umum nanti, karena pada saat pemilihan umum bulan November ada masalah. Bila masyarakat merasa menderita dengan harga yang tinggi, maka yang terjadi adalah pergantian dari di Kongres akan didominasi oleh Demokrat, dan itu masalah besar bagi Trump itu. Dimaksulkan atau di impeachment. Begini Pak Agung, jika Trump memang dianggap tertekan atas kondisi ekonomi ataupun ada kekhawatiran untuk dimakzulkan, namun kenapa nggak mencapai kesepakatan itu saat dilakukan di Pakistan? Ya karena masalahnya kan ada satu hal lagi. Nanti dia mau dilihat sebagai pihak yang kalah atau menang, itu masalahnya. Sebetulnya dari banyak pengamat luar, Amerika sudah ada pihak yang kalah. Kalah bukan kalah pertempurannya, tapi kalah dalam peperangannya, yaitu peperangan ekonominya. Kalau dia kalah pertempuran, itu saling balas kan ya, saling balas. Yang satu tidak berhasil membuat satu lumpuh, yang satu lagi membuat yang satu ada masalah. Tapi yang utama adalah gangguan pada saat Selat Hormuz, karena satu dicekal oleh Iran. Yang terjadi adalah naiknya harga minyak, karena orang bilang di Amerika kan banyak punya minyak. Betul, Amerika punya banyak minyak, tapi harga minyak naik di Selat Hormuz. Karena Selat Hormuz, maka harga minyak di Amerika ikut naik. Begitu naik, ya nanti inflasi jadinya yieldnya Amerika naik juga, karena bunga obligasinya naik, bunga obligasi semua. Jadi masyarakat Amerika kesulitan untuk membayar utangnya, karena apa? Karena bunganya naik, langsung resesi. Begitu resesi terjadi, ya masalahnya tidak ada yang akan milih Republik, karena merasa Republik ini, partainya Trump ini bikin gara-gara, sehingga mereka menjadi menderita, harga naik, kehilangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Jadi saya nggak bisa bilang nuklir atau Hormuz, karena yang sebetulnya jadi masalah ini adalah naiknya bunga yang ditakutkan, bunga bank di Amerika gara-gara harga minyak naik. Kalau kita soal nuklir itu nggak ada masalah sebetulnya, karena memang nggak punya nuklir kan. Hormuz ini kaitannya bukan soal Hormuz dikuasai, nggak bisa dilewat, bukan. Justru malah yang diingin Amerika itu lancarnya Hormuz. Nah, yang lancar Hormuz ini dijadikan senjata oleh Iran untuk menekan Amerika. Kalau tadi pertanyaannya kan nuklir dan ini, tapi sebetulnya jawabannya adalah Hormuz ini adalah alat blackmail Iran kepada Amerika. Itu yang terjadi. Jadi jika Anda mengatakan seperti itu, adakah hal yang bisa membuat kedua belah pihak melunak, Pak? Jika memang sekitar 21 jam tidak mencapai kesepakatan, lalu dengan tekanan ekonomi yang akan semakin
terjadi di Amerika Serikat. Apakah selama gencatan senjata yang masih berlangsung ini, apakah ada yang membuat kedua belah pihak ini akan melunak untuk menyetujui perundingan itu, Pak? Ya, melunaknya adalah Trump, dia masih mau ditekan nggak dia masih mau nggak Republik menang. Kalau Republik dia pengen Republik menang, maka dia akan langsung buat tindakan yang membuat Iran merasa puas. Saya kira kan bisa dirundingkan. Masalahnya adalah ini harga diri tinggi, dia nggak mau kelihatan kalah. Masalahnya, tapi nyatanya dia kalah. Yang sekarang orang keberatan ngaku tuh Amerika tuh sudah kalah, Epic Fury udah gagal. Dia sudah kalah dalam perundingan, dia yang ngemis-ngemis minta perundingan, itu perundingan jalan. Sebetulnya hampir semua permintaan Iran tuh nggak ada masalah. Masalahnya ya Hormuz. Kenapa? Kalau dia nuklir itu aja alasan, Hormuz ini yang membuat Amerika tercekik. Kalau Hormuz dibuka, habis itu Iran nggak punya daya tawar lagi, nggak punya daya serang lagi. Akhirnya Iran menjadi lemah kalau dia Hormuz ini dilepas. Makanya Hormuz ini nggak akan dilepas Iran. Dan prakteknya penguasa Hormuz sekarang Iran. Karena Amerika pun nggak berani lewat, karena terlalu berisiko untuk lewat. Kekuatan sebesar apapun tidak bisa melewati Selat Hormuz tanpa gangguan dari Iran. Jadi ya Amerika yang sekarang harus menentukan dia mau pilih apa, mau pilih dia kalah di pemilu setelah nanti, atau dia mau milih untuk agak mengalah di Iran, atau berdiskusi atau negosiasi di sini. Nggak bisa, pokoknya Hormuz harus tidak dikendalikan Iran, nggak bisa. Mungkin kompromi, pengendalian tapi bersama atau apa. Nah, tapi yang jelas nggak bisa Iran nggak diberi kedaulatan atau wewenang untuk menguasai itu. Kalau tidak, sama aja buat Iran kalah dong kalau dia nggak punya kekuatan atau tidak boleh menguasai Selat Hormuz atau mengendalikan Selat Hormuz. Apa yang bisa ditempuh dari kedua belah pihak, Pak, jika melihat kondisi saat ini? Di dunia ini macam-macam hal sudah pernah terjadi. Memang masalahnya adalah Amerika belum lama ini kan dia unipolar, dia penguasa dunia. Sebagai penguasa dunia, dia menentukan orang lain. Masalahnya sekarang Iran ini naik menjadi penguasa baru di tempat situ. Cara terbaik kalau menurut saya adalah Amerika menjalin hubungan dengan Iran bukan sebagai sahabat, bukan sebagai teman, tapi partner saja, sama seperti Amerika bisa menjalin hubungan dengan Jepang yang bekas musuhnya, bisa menjalin hubungan dengan Jerman bekas musuhnya. Jerman itu adalah yang paling besar di Eropa, Jepang yang paling besar di Asia sebelum Cina, dan Iran yang paling besar di Timur Tengah, bukan Israel. Harusnya dijadikan partner atau teman ataupun mitra ataupun mungkin nggak teman dan mitra tapi tidak bermusuhan adalah Iran. Itu pilihan Amerika. Tapi kalau karena membela Israel terlalu membela Israel dan kepentingan Israel, masalahnya akan jadi seperti ini. Sekarang Amerika juga harus milih. Dia harus gimana caranya Iran dan Israel mungkin tetap bermusuhan, tapi tidak saling mengganggu. Itu yang utama. Dan Israel juga harus kompromi. Palestina harus minimal diberi otonomi atau bagaimana. Kalau enggak, masalahnya kan Palestina ini yang dibela oleh Iran itu karena memang sudah tumpahnya dari mungkin adalah aturan negara, garis besar haluan negaranya membela Palestina, itu mengharuskan mereka mengalokasikan apapun bantu Palestina, bukan masalah bantu terorisme. Masalahnya dipelintir jadi bantu teroris, padahal dia membantu perjuangan Palestina. Itu yang terjadi, itu utamanya itu sebetulnya. Tapi di balik itu Amerika bersaingnya sama Cina. Kalau dia betul mau menghancurkan Cina atau mengganggu Cina dalam berkembang, maka sebaiknya Iran jadi teman, sama kayak dulu Amerika menggandeng Cina untuk menghajar Uni Soviet. 20 tahun kemudian ekonominya Uni Soviet runtuh, dia kalah, hanya bubar Uni Soviet, tinggal Rusia. Kenapa? Karena Cina pada tahun 73 diajak untuk jadi teman bisnisnya. Tetap komunis, tetap tidak berteman, tetapi membuat ekonominya negara sosialis rusak, ambruklah 20 tahun kemudian. Sekarang pilihan Amerika sama seperti itu. Harus jadikan teman. Untuk apa? Jangan sampai ini jadi satu blok dengan Cina dan Rusia. Makin amburadul nanti Amerika. Itu pilihannya. Pak, terakhir Pak Agung, ini singkat saja. Ini kan gencatan senjata ini masih berlangsung sekitar sepekan kalau tidak salah, kurang lebih sepekan. Apakah peluang damai ini masih realistis atau apakah perang akan berlanjut, Pak Agung? Mungkin bukan soal damai ya, gencatan senjata ini berubah menjadi perjanjian untuk tidak saling menyerang. Mungkin tidak, karena mungkin pertempurannya berlanjut di diplomasi, informasi, ekonomi. Tapi pertempuran fisiknya mungkin tidak, karena pertempuran fisik efeknya ekonomi. Saya kira bisa, karena yang butuh agar ini tidak jadi masalah itu Amerika. Amerika sangat butuh, karena sekarang angkanya sudah yield-nya tuh sudah menyentuh 4,5. Kalau yield-nya sampai di 5%, itu Amerika selesai. Pasti kalah dan pasti Trump itu akan di-impeach. Kalau nggak di-impeach, dia berada di bawah tekanan Demokrat, dia menjadi presiden yang tidak berdaya apa-apa karena dia akan diatur oleh Kongres. Dia akan tidak bisa memegang kekuasaan seperti sekarang lagi. Itu pilihannya.
Ya, baik. Terima kasih Pak Agung, pakar strategi dari Pusat Pekajian dan Penerapan Angkatan Udara sekaligus alumni US Air War College, sekaligus mantan penerbang F-5 dan F-16 TNI AU telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Dan saudara, kami akan kembali dengan informasi KPK menetapkan Gatot Sonowibowo, Bupati Tulung Agung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dengan modus memeras OPD dan pejabat di daerah. Saudara, KPK menetapkan Gatot Sonowibowo, Bupati Tulung Agung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dengan modus memeras OPD dan pejabat di daerah menggunakan surat pernyataan mundur ASN. Dengan menggunakan rompi orange, Bupati Tulung Agung Gatot Sonowibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal digiring keluar gedung KPK menuju rumah tahanan pada Minggu dini hari. KPK menetapkan Bupati Tulung Agung Gatot Sono sebagai tersangka dugaan pemerasan. KPK menilai modus kejahatan tersangka tergolong baru, yaitu sang bupati mengancam para pejabat dengan surat pengunduran diri jika tak menyetor sejumlah uang yang diminta. Temuan KPK, 16 kepala organisasi perangkat daerah diminta menyetor uang 5 miliar rupiah pada Gatot. Beberapa saat setelah dilantik, ya dipanggil satu-satu. Sudah tersedia di situ surat pernyataan. Ya. Surat pernyataan isinya itu yang menyatakan akan mundur dari jabatan dan juga mundur dari ASN jika tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Suruh tanda tangan langsung di situ gitu ya. Udah ada materainya seperti itu. Total permintaan GWS kepada para OPD yang sekurang-kurangnya sebesar 5 miliar. Realisasi uang yang telah diterima oleh GWS kurang lebih 2,7 miliar. Dari pemeriksaan KPK, uang hasil pemerasan diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti membeli sepatu bermerek, jamuan makan, dan pembagian THR kepada sejumlah pihak di lingkungan pemerintah daerah. Total jatah yang diminta tersangka mencapai 5 miliar rupiah dengan besaran bervariasi, antara 15 juta hingga 2,8 miliar rupiah per instansi, dengan total yang telah terrealisasi sebesar 2,7 miliar rupiah. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sebuah gudang ekspedisi di Jalan Jati, Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu siang ludes terbakar. Api pertama kali muncul dari dalam truk yang berada di dalam gudang. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api cepat merambat dan melahap habis seluruh barang ekspedisi di dalam gudang. 4 unit kendaraan juga ikut terbakar. 9 mobil damkar dan 2 water cannon Polda Sumatera Utara dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Warga Sleman, Yogyakarta digembarkan dengan penemuan jenazah seorang pria di dalam sebuah mobil. Diduga jenazah berada di lokasi selama sebulan. Jenazah ditemukan warga saat hendak memindahkan mobil yang tengah terparkir di sebuah bangunan. Polisi masih menyelidiki identitas dan penyebab kematian korban. Diduga jenazah telah berada di dalam mobil dalam waktu sebulan. Jenazah langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Identitas jenazah? Sementara kami belum dapat, baru kami geser ke Bayangkara dulu untuk visum. Kondisi jenazah? Udah kering. Ya perkiraannya sekitar 1 bulan. Saudara, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan perjalanan dinas ke Rusia. Nantinya Prabowo akan bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Selengkapnya usai jeda.
Saudara, delegasi Amerika Serikat yang dipimpin Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance meninggalkan Pakistan setelah perundingan damai dengan Iran tak mencapai kesepakatan. J.D. Vance pulang ke Washington DC tanpa membawa hasil kesepakatan setelah 21 jam bernegosiasi dengan Iran. J.D. Vance mengatakan Iran tidak berkomitmen untuk meninggalkan senjata nuklir. Penolakan Iran terhadap syarat yang diajukan oleh AS dianggap sebagai hal yang buruk bagi Teheran. Saat perundingan AS dan Iran gagal mencapai kesepakatan, Presiden Donald Trump terlihat menghadiri acara pertarungan seni bela diri campuran UFC di Miami. Trump sempat menyapa Presiden UFC Dana White dan komentator Joe Rogan sebelum duduk. Trump menyaksikan laga UFC bersama Menlu Marco Rubio dan Dubes AS untuk India Sergio Gore. Wapres Amerika J.D. Vance yang memimpin tim perundingan AS mengungkap selama proses negosiasi di Islamabad, ia selalu memberikan informasi kepada Presiden AS Donald Trump. Did you communicate with President Trump throughout the negotiations? There are reports that there were multiple rounds, where there were breaks in between negotiations. Yeah, obviously we were talking to the president consistently. I don't know how many times we talked to him, a half dozen times, a dozen times over the past 21 hours. We obviously also talked to Admiral Cooper, to Pete, to Marco, to the entire national security team. We talked to Scott Bessent a number of times. So look, we were constantly in communication with the team because we were negotiating in good faith. Iran melalui anggota parlemennya menegaskan persoalan di Hormuz tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi. Iran mengklaim Selat Hormuz diakui sebagai jalur perairan milik Republik Islam Iran. Iran menegaskan jalur laut yang vital bagi pasokan minyak dunia tersebut akan terus dikendalikan militer Iran dan badan keamanan lainnya. موضوع تنگه هرمز موضوعی نیست که ما با مذاکره بازش کنیم، با مذاکره ببندیمش و این رو بخوایم بگیم امروز مذاکره. اون یک آبراهی است متعلق به ایران اسلامی و سالهای سال ما با گذشت و با مدارا با مهمان نوازی گذاشتیم، اومدن رفتن. الان میخوام از این حق مسلم ملی استفاده کنیم. Sebelum perundingan antara Iran dan Amerika Serikat di Islamabad, Pakistan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump yakin Selat Hormuz akan dibuka dengan atau tanpa kerjasama Iran. Trump juga kembali menyampaikan klaim telah mengalahkan Iran secara militer. We're going to open up the Gulf with or without them. Open up automatically. The answer is yes, but the strait will open up. If we just left, the strait's going to, otherwise they make no money. So the strait's going to open. But what we have is no nuclear weapons, but we'll open the strait anyway. Don't forget, we don't use the strait. Other countries use the strait. So we do have other countries coming up, and they'll help out. But we don't use it. It won't be easy. It won't be. I would say this: we will have that open fairly soon. Saudara, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan perjalanan dinas ke Rusia. Nantinya Prabowo akan bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Dibilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri, senang jalan-jalan ke luar negeri, ya kan? Saudara-saudara, untuk amankan minyak, ya gue harus kemana-mana. Presiden Prabowo Subianto kembali dijadwalkan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Kali ini, Prabowo akan berangkat ke Rusia bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Menjawab pertanyaan soal kunjungannya ke luar negeri, Prabowo bilang perjalanannya untuk kepentingan negara. Prabowo pun berujar, tidak mudah untuk berdiri sebagai seorang presiden. Ia pun menegaskan perjalanan ke beberapa negara bertujuan untuk mengamankan minyak. Saudara-saudara, untuk amankan minyak, ya gue harus kemana-mana. Kita ke Jepang kemarin ya. Kita ke Jepang, kita dapat. Ini saya berangkat lagi nih. Aku mau berangkat lagi nih ke sebuah negara. Pekan ini Presiden Prabowo dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono.
Pertemuan antar dua kepala negara tersebut dijadwalkan untuk membahas minyak, termasuk berbagai isu regional dan global. Berangkatnya minggu ini. Dalam minggu ini. Itu terkait minyak itu Mas, terkait minyak Mas. Terkait alternatif minyak itu Mas. Salah satu yang akan beliau bicarakan juga itu karena ini merupakan sesuatu yang sifatnya sangat strategis ya bagi bangsa Indonesia. Beliau akan bertemu dengan Presiden Putin dan juga akan membahas mengenai geopolitik dunia dan juga yang pasti membahas tentang situasi energi. Saya kira itu saja. Di tengah ketidakpastian pasokan energi global akibat agresi Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, Rusia membuka peluang untuk memasok minyak dan gas ke Indonesia. Negeri beruang merah menjadi salah satu negara penjual minyak dan gas di tengah ketidakpastian energi global, menyusul pembatasan akses Selat Hormuz. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, sejenak kami akan kembali dengan informasi layanan medis darurat Iran mencatat hampir 5.000 perempuan dan 2.000 anak-anak menjadi korban tewas dan terluka dalam serangan AS Israel ke Iran. Kembali di Kompas Malam, saudara, layanan medis darurat Iran mencatat perempuan, anak di bawah umur ikut menjadi korban tewas dan terluka dalam serangan AS Israel ke Iran. Kepala layanan medis darurat Iran, Jafar Miatfar, menjelaskan korban tewas maupun luka tersebar di beberapa provinsi termasuk Teheran, Lorestan hingga Ilam. Jafar menambahkan insiden serangan AS Israel paling tragis terjadi di sekolah di Minab, di mana jumlah korban di bawah 18 tahun mencapai 221 orang. آمار شهدا بخوام خدمت شما عرض بکنم که تقریباً همون مدرسه شجره میناب بود که حدود الان زیر 18 سال به 221 نفر رسید که خب تعداد شهدای میناب هم افزایش پیدا کرد، 168 نفر افزایش پیدا کرد و کمتر از 5 سالمون هم 18 نفر و جالب توجه که تعداد شهدای خانممون هم به 258 نفر رسید. Sebuah sekolah di desa Arab Israel Deir al-Asad rusak akibat serangan Hizbullah pada Jumat waktu setempat. Pihak Israel mengklaim kerusakan di Deir al-Asad disebabkan pecahan roket yang dicegat, bukan karena rudal secara langsung. Sebelumnya Hizbullah mengklaim bertanggung jawab atas serangan roket yang lebih luas yang menargetkan Israel Utara. כאילו רב עוצמה. התחלנו לרוץ בשכונה, לבדוק איפה זה נפל, השכנים התחילו לצאת מכל מקום, שמאלה ימינה, לא ידענו איפה אנחנו נמצאים, עד שהקלנו איפה זה נפל. היה לנו פה אצל השכנים 3 נשים, נפגעי חרדה, ופינו אותם לבית חולים נהריה. והיה עוד 2 נשים גם מאותו שכונה, שגם פינו אותם לבית חולים נהריה, אבל הם נפגעי חרדה. Saudara, jumlah korban jiwa dan luka akibat perang AS Israel melawan Iran yang meluas menjadi perang Timur Tengah terus bertambah. Sejak perang meletus pada 28 Februari 2026, jumlah korban jiwa terbanyak berada di wilayah Iran. Hingga 5 April 2026, korban jiwa di pihak Iran mencapai 2.076 orang. Sementara korban luka 26.500 orang. Di pihak Lebanon, korban jiwa berjumlah 1.345 orang. Sementara korban luka 4.040 orang. Korban jiwa di pihak Irak berjumlah 109 orang. Sementara korban luka tidak ada atau belum dilaporkan. Perang AS Israel melawan Iran meluas usai Lebanon dan Irak bergerak mendukung Iran. Dari pihak Israel, korban jiwa akibat perang berjumlah 24 orang. Sementara korban luka 6.594 orang. Lalu korban jiwa dari pihak Amerika Serikat berjumlah 13 orang dan korban luka 200 orang.
Dan saudara, demikian Kompas Malam hari ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Arizona Gali, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan